senang ketemu dengan Pak Ferdi Gumilar. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, luar biasa, selalu bahagia. Terima kasih. Pak, kegiatan pendampingan kita fokus pada diskusi tantangan berikut. Kedua, refleksi penerapan kelas sesuai pemikiran kita. Yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang terakhir adalah diskusi posisi diri dan rancangan pengembangan diri ke potensi. Bapak bisa pahami? Terima kasih banyak. Baik, kita mulai dari diskusi tantangan belajar daring. Menurut Bapak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Iya, terima kasih Pak. Yang pertama, saya tentu merasa sangat senang, sangat bahagia bisa didampingi oleh Bapak Yonas selaku pengajar praktik saya. Kemudian saya merasa bersyukur juga, saya merasa senang, saya merasa bahagia karena saya bisa masuk dan bergabung bersama dengan teman-teman yang lainnya di Kabupaten Sigi untuk mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini. Ya. Ada tahapan yang kita ikuti, mulai dari proses seleksi, kita mengisi esai, kemudian kita mengikuti simulasi mengajar sampai diwawancara hingga muncul pengumuman kami dinyatakan lolos. Setelah itu kita masuk dalam Lokakarya Mall. Lokakarya Mall ini di sanalah awal pembentukan pemahaman kita akan kemana arah dan tujuan kita sebagai guru penggerak ini. Cikal bakalnya di sana, di Lokakarya Mall. Seiring dengan berjalannya waktu, kita masuk dalam modul 1.1. Di sana kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita belajar tentang bagaimana harusnya seorang guru itu menjadi amok, menjadi penuntut, harus bisa benar-benar memerdekakan siswa. Tidak boleh ada paksaan di sana, tidak boleh ada hukuman di sana. Seorang guru itu harus jadi amok, jadi penuntut. Sehingga Ki Hajar Dewantara menggambarkan bahwa kayaknya seorang pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani. Seorang petani yang menuntun para peserta didik. Nah, dalam menuntun ini, karakter setiap anak itu tentu berbeda. Diibaratkan seperti petani padi, maka dia harus merawat, memupuk, memelihara tanaman padi ya layaknya seperti padi, jangan seperti coklat. Begitu juga kan siswa si A ya harus dididik, dituntun sama seperti kodrat si A ini, jangan kodrat si B yang dibawa ke si A. Seperti itu gambaran yang saya dapatkan. Kemudian kita masuk di modul 1.2. Di sana kita mulai belajar nilai-nilai guru penggerak, ada 5, peran guru penggerak juga ada 5. Nilai-nilai guru penggerak ada kolaboratif, inovatif, reflektif, mandiri. Jadi, itu kalau pertanyaan Pak Yonas tadi, pengajar praktik, bahwa sejauh apa yang kita lakukan di dalam kelas di sekolah ini, ya saya mulai berangkat dari nilai merefleksi diri. Saya merefleksikan diri saya, apa yang sudah saya perbuat selama saya menjadi seorang guru. Apakah saya sudah sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk betul-betul menuntun anak ini, memerdekakan anak ini dengan memiliki nilai guru penggerak tadi yang
rupanya masih jauh. Masih jauh. Ada banyak hal yang perlu saya benahi. Saya mulai benahi itu. Jadi sementara dari saya itu. Pak, senang sekali mendengarkan apa yang Bapak sudah alami dalam pembelajaran daring selama kurang lebih 1 bulan. Luar biasa Pak, Bapak sangat memahami dan ingin mengembangkan lebih jauh seperti apa yang saya sudah dengar. Baik Bapak, Iya. bagaimana dukungan dan ekosistem sekolah Anda bila dikaitkan dengan keikutsertaan Bapak sebagai calon penggerak? Saya bercerita sedikit. Awal kami mengetahui bahwa ada program guru penggerak yang dicanangkan oleh kementerian kita, lalu juga disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Kepala sekolah menyampaikan kepada kami guru-guru bahwa ada program guru penggerak yang akan dilaksanakan di angkatan 6. Kan waktu itu angkatan 6 Pak. Tetapi karena kuota pengajar praktik kompetensi belum mencukupi, sehingga kita digeser angkatan 6 bergabung di angkatan 7. Nah, saat itu teman-teman mencari tahu, termasuk saya, bahwa prosesnya ini seperti apa pendidikannya, apakah dia luring atau daring. Kami mendapat informasi bahwa kedua-duanya ada daringnya juga, dan lebih banyak mungkin di daring karena kita ada di LMS. Nah, ini yang menjadi problem untuk teman-teman, termasuk saya, karena jujur saja kami berada di wilayah yang jaringannya masih kurang maksimal. Jangan ke jaringan internet Pak, lampu saja yang ditanyakan bukan sudah hidup lampu, tapi sudah mati lampu. Karena lebih banyak matinya daripada hidupnya. Ketika mati lampu pasti jaringan hilang. Ini juga yang kemudian menjadi tantangan saya, karena begitu kepala sekolah menanyakan, teman-teman belum bersedia dengan pertimbangan. Tapi saya mendorong oleh kepala sekolah bahwa Ferry tidak ada yang ikut, maka Ferry harus ikut. Harus ada satu minimal perwakilan dari kita. Saya, iya betul, apa yang disampaikan kepala sekolah, saya menerima tantangan itu. Baik Pak, saya siap dan mohon dukungan teman-teman guru, dukungan kepala sekolah, saya maju. Jika kita bergerak, maka harapan saya kita bergerak sama-sama, bukan cuma saya. Jadi tantangan sampai hari ini itu yang pertama adalah jaringan internet, karena kalau tidak ada jaringan kita sementara di LMS kerja atau ada vikon dengan instruktur ataupun fasilitator, maka saya harus itu mencari mana ada sinyal yang baik sehingga saya bisa. Itu kalau dari tantangan alam, posisi letak geografis sekolah kami. Ada teman-teman guru, ya itu tadi, pemahaman budaya dalam pendidikan yang model lama itu, ini yang mau kita pelan-pelan kita rubah. Kehadiran saya bertanggung jawab untuk itu, maka itu yang menjadi tantangan. Bagaimana saya bisa pelan-pelan bersama dengan teman-teman merubah cara-cara lama, sehingga betul-betul dalam pendidikan ini kita bisa menjadi penuntun yang diharapkan untuk memerdekakan siswa. Baik, Bapak, terima kasih saya sudah mendengarkan pengalaman Bapak, kepala sekolah, dan guru yang itu sangat antusias mendukung Bapak untuk maju menjadi calon guru penggerak. Bahkan mungkin akan menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan Ya, C-nya bisa hilang nanti. Pak, kita masuk pada diskusi lanjutan bagian ini kurang lebih 1 menit. Kalau lebih lama dari ini apa? Karena kita dalam posisi untuk saling membagi kapasitas dan masih antara calon guru penggerak dengan
Siap. Saya pun juga butuh banyak masukan informasi dari pengajar praktik ini. Baik, Bapak, saya ajukan pertanyaan pemandu. Iya. Kegiatan kita selama ini, Iya. setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama dengan fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini atau sekarang ini? Oke, terima kasih. Tentu harapan saya dengan hadirnya fasilitator di dalam LMS depan kita ini, juga hadirnya pengajar praktik, kita tidak lupa gitu, karena pengajar praktik yang selalu mengingatkan kami bahwa kita ada di tahapan ini sekarang. Jangan lupa tugas-tugas sebelumnya harus sudah selesai tepat pada waktu. Harapan saya yang pertama, materi-materi itu yang sudah kami dapatkan di LMS bersama fasilitator, pengajar praktik, instruktur, ini harapan saya betul-betul saya bisa pahami dengan baik. Setelah saya pahami dengan baik, saya bisa lakukan, saya bisa terapkan di sekolah, sehingga saya bisa berdampak, saya bisa membawa perubahan di sekolah ini. Karena itu tadi, kami ini sekolah yang berada di, ya bisa saya bilang di gunung, di pegunungan Kabupaten Sigi. Jadi yang masih jauh dari kodrat kemajuan zaman. Walaupun zaman kita saat ini sudah perkembangannya luar biasa, tetapi kami masih berada di bawah, pelan-pelan ke atas. Maka pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita diarahkan untuk bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam kami sudah mulai di sini, Pak. Kemarin saya tampilkan di tugas-tugas. Kodrat alam kami menggali budaya sosiokultural masyarakat Kulawi. Bahkan kami sampai bikin pelatihan anak untuk menyanyi, membawakan lagu Ngata Kulawi itu, Pak. Kami punya rencana ke depan untuk menerjemahkan lirik Ngata Kulawi ke dalam bahasa Indonesia, sehingga semua siswa kita ini bisa memahami apa nilai-nilai yang terkandung di dalam lagu Ngata Kulawi. Nah, lagu itu membawa 3 moto warga masyarakat Kulawi. Dari sana Intu Ngata, Intu Ada, mau Panimpu, kesatuan adat, kesatuan kampung atau Ngata, dan gotong royong kerjasama. Itu yang coba kami sampaikan ke anak-anak, bahwa 3 budaya ini harus betul-betul kita tanamkan kepada semua siswa, semua stakeholder yang terkait dengan sekolah ini, sehingga betul-betul kita bisa memajukan pendidikan di sekolah ini dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal kita. Tapi pada bagian kodrat zaman, ini yang coba kami kejar. Sekalipun kita menghadapi tantangan jaringan, tetapi itu bukan jadi penghalang untuk kami bisa berinovasi, bisa terus berinovasi, menghadirkan media-media pembelajaran yang interaktif, kemudian menghadirkan metode-metode yang dapat menarik minat peserta didik untuk lebih meningkatkan minat belajarnya. Itu yang kami coba. Jadi ya, kami sudah dorong kepala sekolah, bendahara untuk perbaiki kami punya genset. Jadi mati lampu kita hidupkan genset. Untuk mengakses internet, yaitu tadi, walaupun di sini kita tidak mendapatkan jaringan, kami upaya untuk mencari lokasi di mana kami bisa mengakses jaringan. Sekarang lewat materi kemarin ada beberapa tugas yang coba kami buat dalam bentuk video. Dari proses itu kita sudah mulai bisa mengoperasikan Canva. Maka proses pembelajaran juga materi saya coba buat dalam bentuk video. Jadi sehingga anak-anak kita ini bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Antusias anak luar biasa. Kalau biasanya kita ceramah, diskusi, ini bukan juga pola-pola lama, tetapi ceramah dan diskusi itu memang
juga harus ada dalam proses pembelajaran, tidak bisa lepas. Tapi inovasi-inovasinya kita coba masukkan, kita gunakan media-media pembelajaran audiovisual, anak-anak luar biasa. Itu harapan, tantangannya ya, jaringan tadi. Tapi saya kira sepanjang kita berusaha, berupaya, pasti bisa kita atasi. Kalau untuk persoalan lingkungan sekolah kami, nah ini juga kami sementara berupaya, kami sementara mengirimkan proposal ke pemerintah supaya kami bisa mendapat bantuan pagar keliling lokasi sekolah. Karena kami berada di kecamatan, kami lagi berdampingan dengan lapangan bola. Jadi ya sekuat apapun kita memproteksi anak-anak untuk tidak polos dan istirahat tidak keluar dari lingkungan sekolah, tapi karena pagar ini tidak ada, jadi memang masih agak terhambat kita. Mudah-mudahan ke depan pagar kami sudah bisa direspon oleh pemerintah, bisa buat satu kemajuan sedikit. Terima kasih. Super. Saya tertarik itu jalur tadi. Iya. Apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Pak Ferdi rasakan dan terjadi atau belum terjadi? Terima kasih. Kekhawatiran tadi saya sempat cerita. Kekhawatiran awal kami, mulai kami mendengar ada program guru penggerak, maka kekhawatiran kami semua guru-guru ini di SMP 6 bahwa apakah mungkin kita bisa mampu mengikuti dengan kondisi jaringan kita di sini jaringan internet. Itu betul-betul jadi beban pemikiran kita saat itu. Tapi kita coba terus maju. Kita harus maju dulu. Karena kalau kita tidak maju, mana kita tahu apakah ini betul-betul jadi penghambat. Dan sembari kita maju, kita memikirkan solusinya. Memang betul terjadi. Begitu saya mengikuti proses pendidikan guru penggerak, kadangkala waktunya Viko, kita bersama dengan fasilitator, kamu mati, Pak. Kadang mati, Pak. Bukan 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari, 4 hari. Jaringan juga hilang. Nah, itu memang, tetapi itu tadi saya sampaikan bahwa kita tidak begitu semangat, kita terus berupaya mencari solusi. Solusinya tadi kita turun ke lembah, mencari di mana posisi ada jaringan. Kan tidak jalan kita sampai Palu. Harapan saya mudah-mudahan ya, dengan adanya informasi bahwa internet akan lebih didekatkan untuk menjangkau masyarakat pelosok, ini bisa segera terwujud. Karena saya dengar ini sudah ada beberapa pembangunan tower, mudah-mudahan tidak dalam jangka lama pengerjaan, kita masih di dalam proses pendidikan guru penggerak, tower sudah beroperasi. Saya sudah mendengar tadi ada harapan-harapan apa yang sudah terwujud dan dalam pembelajaran 1.0. Ada harapan Bapak ke depan dengan kaitannya dengan internet. Jadi saya sudah mendengar tadi ada pemasangan tower yang ada di sekitar kecamatan selatan itu. Selatan, Lawi Induk juga ada di sebelah itu satu sementara. Sehingga kendala dari peserta calon penggerak ini bisa dikurangi minimal gitu. Iya. Kendala itu masih ada dan itu karena Tuhan memberikan kepada kita jalan untuk berusaha untuk mengatasi masalah. Terima kasih Pak untuk pengetahuan, penyampaian yang sangat luar biasa kepada kami semua. Dan saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa supaya kerja keras dalam belajar baru yang sudah diperkenalkan dalam pendidikan ini. Karena saya mau bertanya lagi, mengembangkan lagi pengetahuan saya, apa yang Bapak miliki sekarang
Apakah harapan baru yang Pak Ferdi harapkan untuk pembelajaran 1 2,4 itu atau mungkin nanti akan mungkin? Tentu saya harus berharap bisa terwujud. Tentu saya harus. Saya sambil berupaya untuk bisa menggerakkan teman-teman guru juga. Karena kalau cuma saya bergerak, pasti prosesnya lama dan hasil yang kita inginkan untuk dicapai tentu juga akan berkurang. Tapi ketika kita bergerak bersama-sama, seperti moto pewatua tadi yang ketiga itu, mau palimpu, kita bergotong royong, bekerja sama untuk melakukan gerakan perubahan, memerdekakan siswa, merdeka dalam belajar, merdeka dalam mengajar, itu yang betul-betul sangat saya harapkan. Kami bisa bersama-sama berkolaborasi. Tapi kami sudah mulai, Pak. Di dalam saya mengerjakan tugas-tugas LMS itu dari 1.1, 1.2, mengembangkan kearifan budaya lokal ya. Saya kolaborasi dengan guru seni budaya dengan mengaransemen kembali lagu-lagu itu, melatih anak-anak karena kompetensi saya dalam bermain musik Pak masih kurang. Ada yang lebih berkompeten, jadi saya harus banyak berkolaborasi dengan teman-teman. Dan saya teman-teman yang lain juga bisa semua tergerak. Dari awal tadi Bapak sudah sampaikan tadi selaku PP dengan kepala sekolah. Saya ingin lagi menggali lebih dalam. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru di sekolah dalam melakukan pembelajaran daring, dan kami ingin dapatkan ini dukungan kepala sekolah dan dukungan guru Bapak yang melakukan pembelajaran daring. Untuk ada solusi yang diberikan oleh kepala sekolah atau guru-guru yang lain kepada Bapak? Iya, yang pertama saya mulai dari kepala sekolah. Dukungan penuh dari kepala sekolah itu saya tidak akan bisa ada pada tahapan hari ini kalau kepala sekolah saya tidak mendukung. Karena beliau yang memberikan rekomendasi penandatanganan administrasi saat saya mendaftar. Itu dukungan pertama yang beliau berikan. Kemudian saya berjalan waktu pada saat kota karya nol juga diharapkan kehadiran kepala sekolah di sana. Tetapi karena kepala sekolah saya kurang sehat, betul-betul tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Dari sini ke lokasi tempat kota karya nol itu Pak, kan kira-kira kurang lebih 95 km akan lewati gunung. Saat ini medannya sangat ekstrim, luar biasa. Sehingga beliau mendukung saya, mendukung penuh dengan mengirimkan teman guru untuk melaksanakan tugas itu, mendampingi saya di kota Karya. Setelah itu kepala sekolah saya memasuki masa purna bakti Pak, pensiun. Tetapi ada mandat dari dinas untuk melaksanakan menjadi pelaksana tugas di sekolah kami, dan kebetulan juga pelaksana tugas adalah guru senior di sekolah kami. Saya dukungan pertama yang beliau berikan kepada saya dengan mengizinkan memberi ruangan yang kita tempati saat ini, ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah. Beliau mengizinkan siap apapun yang akan dilakukan bersama dengan pengajar praktik, sepanjang itu untuk perbaikan kualitas pendidikan kita, silakan. Nah, kemudian saya sangat luar biasa dukungan dari pimpinan. Kemudian dukungan dari teman-teman guru untuk proses pembelajaran daring ini. Tadi saya juga sampaikan bahwa kadang-kala di sini itu mati lampu lebih banyak daripada menyala. Bersyukur tadi malam menyala. Ini mudah-mudahan tidak mati, biasanya jam begini mati. Jadi kadang-kala begitu Pak. Kalau saya sementara mengerjakan tugas
atau sementara mengikuti Vcom, mati lampu, laptop juga sudah sekarat baterainya, teman-teman saya berinisiatif untuk menghidupkan genset. Ini genset kami beberapa bulan yang lalu rusak, tapi kepala sekolah mendukung, teman-teman guru mendukung, saat ini sudah baik, sudah baik. Itu saya rasa dukungan dari. Tinggal memang saya mengharapkan dukungan untuk tidak sekedar memfasilitasi saya, tetapi bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan perubahan, melakukan inovasi, menghadirkan model-model pembelajaran yang lebih variatif di dalam kelas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Itu yang sangat saya. Nah, teman-teman guru saya di sini banyak yang senior Pak. Yang usia mendekati pensiun ini ada 4 orang. Jadi memang kita usia hampir 60 semua. Memang saya harus bekerja ekstra untuk memperkenalkan media-media pembelajaran. Betul-betul harus berkolaborasi membuat media pembelajaran yang lebih variatif sehingga itu bisa tercipta dan teman-teman bisa aplikasikan di dalam kelas masing-masing. Itu tantangan saya. Ya, terima kasih Pak, saya mendengarkan tadi tidak mudah untuk bisa mempengaruhi mereka. Kita berjuang. Tetap semangat, tetap kita jalan sesuai dengan rel tempat, sendiri menunjukkan satu baik, Bapak, kita masuk pada topik pembelajaran lanjutan lagi, yaitu tindak lanjut hasil pembelajaran Indonesia. Ini berkaitan dengan pembelajaran baru modul 1.1 dan modul 1.2. Saya ajukan pertanyaan pemantu. Ini cara berpikir. Berdasarkan pembelajaran mengenai pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak selaras dengan pemikiran dari Ki Hajar? Ini yang betul-betul di awal mempelajari modul 1.1 saya sempat meneteskan air mata. Saya betul-betul merasa menyesali diri saya. Saya menjadi seorang pendidik sudah 10 tahun lebih, hampir mendekati 14 tahun, masih baru. Tetapi yang saya pikirkan bagaimana saya berproses memberi tuntunan, memberi didikan pembelajaran kepada anak selama 10 tahun itu rupanya masih jauh dari cita-cita filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya. Ki Hajar Dewantara menginginkan seorang guru dalam mendidik itu harus menjadi penuntut, menjadi amo, memerdekakan siswa, tidak boleh memaksakan. Menjadi penuntut jangan jadi penuntut. Nah itu bahasanya, menjadi penuntut jangan menjadi penuntut. Tidak boleh memaksakan, terlebih tidak boleh memberi hukuman. Tidak boleh memberi hukuman. Nah, apa yang saya lakukan selama ini? Saya refleksi. Selama ini saya berpikir Pak bahwa saya sudah berhasil mendidik. Dengan saya masuk di kelas, apapun yang saya sampaikan kepada anak-anak ya siap. Saya masuk dalam kelas, saya baru jalan di koridor, anak-anak sudah lari semua masuk kelas. Sampai teman-teman kadang, kok Pak, kami ini setengah mati dalam kelas terdiam, anak-anak nggak mau diam. Bapak baru lihat saja jalan, sudah. Tanpa saya sadari bahwa proses pendidikan yang saya lakukan tidak membuat proses, karena mereka hanya mengikuti apa yang saya mau.
saya kurang berkolaborasi dengan anak-anak. Saya kurang berefleksi dengan anak-anak. Dalam pembelajaran saya jarang itu Pak, bertanya apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mau, proses pembelajaran ini mau yang seperti apa gitu. Sehingga muncul kemauan dari mereka, inisiatif dari mereka, saya tidak tunggu. Itu yang menurut saya keliru gitu. Karena yang selama ini saya lakukan maunya saya. Anak-anak silakan, kita akan masuk ke pembelajaran ini, kita akan melakukan ini. Kalau sudah paham, baik, kita lakukan. Tanpa saya menanya, kalian maunya seperti apa? Apakah sudah seperti ini? Di akhir pembelajaran saya jarang melakukan refleksi. Apakah anak-anakku sudah senang dengan proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Itu jarang saya lakukan. Yang saya tanya, apakah anak-anak semua sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa melakukannya? Ya, saya tidak tahu apakah anak-anak ini mengatakan ya sudah paham karena takut sama saya, atau betul-betul karena sudah paham. Di dalam modul 1.1 ini harusnya yang saya lakukan, saya bertanya kepada siswa, sudah paham, senang dengan proses pembelajaran kita hari ini? Kalau mereka sudah senang, begitulah. Lalu apa maunya pada proses pembelajaran berikutnya? Kita mau proses pembelajaran yang bagaimana? Ini yang masih jauh dari saya. Itu di modul 1.1. Pola menjadi anak, pola menuntun itu yang saya harus belajar banyak. Tapi ya, kita sudah mulai dalam kelas. Sudah mulai. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Senang sekali mendengar apa yang Bapak sampaikan dalam kolaborasi bersama Bapak. Nampak sekali perubahan yang sangat signifikan dari perlindungan Bapak terhadap pembelajaran modul sangat luar biasa. Saya sangat mendukung dan salut dengan perubahan yang Bapak buat dengan keadaan sekarang ini. Terima kasih banyak karena ini keinginan dari Bapak pendidikan nasional kita. Semangat ini agar sekuat tenaga, walaupun mungkin sekitar kita masih belum sejalan dengan pemikiran karena itu fakta yang ada di sekitar lingkungan sekolah maupun di luar sekolah kita, sekolah yang lain. Tetap semangat, selalu berdoa. Baik Bapak, apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Jawa Barat yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut seperti yang Bapak sampaikan tadi? Yang mendorong saya tadi modul 1.1 saya sudah lalu, saya mulai melaksanakan proses pembelajaran yang hadir sebagai anak, tidak mendominasi proses pembelajaran. Lalu begitu masuk di modul 1.2, ini yang mendorong saya. Sekarang saya mengetahui bahwa ada 5 nilai-nilai guru penggerak. Guru penggerak itu harus kreatif, inovatif, dan harus selalu melakukan reflektif. Kemudian harus melakukan kolaborasi. Ini kan kolaborasi tidak hanya berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan teman-teman guru, berkolaborasi, kita harus berkolaborasi juga dengan masyarakat, komite sekolah dan bapak kepala sekolah. Nah, ketika kita jalan sendiri tentu pasti kita tidak bisa mencapai. Kalaupun kita bisa, prosesnya akan lama. Tapi ketika kita bersama-sama berkolaborasi maka pasti itu mencapai. Nah, gerakan perubahan yang saya lakukan, pertama saya melakukan refleksi dari nilai-nilai guru penggerak. Saya lakukan refleksi dan saya menemukan bahwa
model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran, media pembelajaran yang selama ini saya gunakan, juga kami gunakan di tengah-tengah sekolah ini masih terkesan jauh dari kodrat zaman, kodrat teknologi kemudian zaman. Maka saya mulai dari diri saya, bagaimana menghadirkan media pembelajaran yang inovatif, yang lebih interaktif dengan menghadirkan media pembelajaran media audiovisual. Kita gunakan itu karena ya, kita punya perangkat, kita punya fokus, kita punya laptop, tinggal tantangan tadi mati lampu. Kalau mati lampu ya itu terhambat, tapi ada genset. Lalu nilai kolaboratif juga. Ya, bersama-sama sudah sampai sisi. saya berkolaborasi dengan Administrasi sekolah, sudah sampai teman-teman guru. Itu sangat terasa. Mungkin ketika tugas-tugas di dalam UDMS itu harus dikerja, harus dipenuhi, maka tanpa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang kepala sekolah pasti tidak bisa terwujud. Tanpa berkolaborasi dengan siswa pasti tidak bisa terwujud. Jadi ketika saya berkolaborasi, semua tantangan itu bisa kita kerja. Buktinya tugas-tugas itu ya bisa kita kerja dengan inovatif, kita menggunakan aplikasi Canva. Saya juga mencoba Pak, kebetulan saya ketua MDMT, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Provinsi Sendiri. Nah, tugas saya harus mampu juga membawa perubahan di dalam organisasi MDMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Untuk membawa perubahan di sana, saya mencoba bergerak keluar. Yang terakhir kami lakukan ini, kami berkolaborasi dengan perguruan tinggi Universitas Akademi Universitas Lampung untuk memperkenalkan dan merancang media pembelajaran audiovisual untuk sekolah-sekolah yang berada di kawasan Kalimantan Timur. Memperkenalkan apa-apa saja hewan-hewan endemik, tumbuh-tumbuhan yang dilindungi yang ada di hutan lindung kita. Sampai itu ya mandiri, jadi saya harus lebih mandiri lagi untuk terus melakukan perubahan diri, pengembangan kompetensi dengan mengikuti berbagai macam diklat-diklat untuk pengembangan kompetensi. Ya, hari ini juga apa yang kita lalui di dalam pendidikan guru penggerak ini, saya kira menjadi sebuah bagian dari proses meningkatkan kompetensi diri. Kalau di tahun sebelumnya juga saya mengikuti proses pengembangan diri lewat PPG, puji Tuhan 2020 kita selesai mengikuti itu. Sekarang 2022 kita masuk dalam pengembangan diri lewat pendidikan guru penggerak. Saya kira begitu. Baik, Bapak, terima kasih atas berbagi pengalaman Bapak terkait dengan apa saja pembelajaran melalui pemikiran pihak yang sama-sama bahas ini. Boleh saya gali lagi nih Pak, bagaimana respon peserta didik Bapak atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana melihat respon tersebut? Respon peserta didik saya ini sangat kelihatan pada inovasi yang kita lakukan dalam menghadirkan metode media pembelajaran yang lebih inovatif. Ketika kita masuk dalam kelas, saya coba mengajar, kita menghadirkan media pembelajaran audiovisual sehingga materi yang sedang dipelajari oleh anak-anak itu terasa lebih dekat, hadir di depan mata, materi jauh. Ya. Contohnya saja Pak, materi yang saya nilai itu dekat di telinga para siswa, tapi jauh di mata.
Iya. Iya. Dan materi mengenai proses jual beli, mengenai pasar. Ada beberapa anak yang tidak tahu apa di pasar. Tidak tahu apa di pasar, karena tidak pernah di pasar. Di Gimpus ini Pak, tidak ada pasar. Oh, pasar rakyat tidak ada. Atau kalau Kecamatan Kulawi sepertinya tidak ada sih. Ada pasar tuh. Kami di sini tidak ada, Pak. Lagi anak-anak kami dari Tipikoro, pasar itu bagaimana? Pasar. Jadi ya kita hadirkan lewat media audiovisual bahwa seperti ini loh yang namanya pasar. Kita ambil ya pasar-pasar rakyat yang ada di wilayah kita, pasar Masomba, pasar Impres, Manonda, pasar Binomari. Oh ini yang namanya pasar. Mall. Anak-anak dengar mall tapi tidak pernah pergi yang namanya mall. Swalayan, dengar yang namanya swalayan, belum pernah injak yang mana namanya swalayan. Maka kita hadirkan di dalam juga pembelajaran audiovisual. Ke kota kita rekam, ya. Saya coba rekam swalayan, Grand Hero, kita tampilkan. Nah, ini yang namanya swalayan. Ada Grand Hero di Palu, ada TU di Palu, ada Alfa Midi di Palu. Jadi kita hadirkan pembelajaran itu lebih dekat. Respon mereka sangat tenang, Bang. Di akhir pembelajaran saya tanya, nak, pembelajaran berikut kita masuk materi ini, anak-anakku mau yang bagaimana? Kita belajar seperti apa? Oh yang begini lagi Pak, nanti kita pakai nonton. Nah nonton, anak-anak saya bilang Pak, sini nonton. Bukan fokus, kita nonton yang begini lagi Pak. Pokoknya kasih kita video-video yang bagus Pak, supaya kami tahu apa yang kami pelajari. Nah, ini yang saya betul-betul rasa tersentuh. Mungkin seperti saya contohkan tadi, kami belajar tentang pasar, itu hal yang biasa buat peserta didik, buat guru-guru yang ada di lembah. Tapi kami yang di puncak pegunungan ini ya, itu menjadi hal yang luar biasa ketika itu kami bisa lihat langsung, walaupun jauh dari lingkungan kami. Jadi kami juga bisa tahu, oh ini namanya swalayan, ini namanya mall. Iya, kira itu. Baik, Pak. Saya sebenarnya sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bapak dan respon sangat positif. Terima kasih Pak. Apa yang dilakukan ini keinginan Ibu Kira untuk datang membuat anak-anak senang dan bahagia untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Menurut Bapak, apa hal yang sudah baik dan perubahan tersebut dan apa yang perlu diperbaiki ke depan? Terima kasih. Hal yang baik menurut saya ketika saya mengingatkan sebenarnya Pak, mengingatkan kembali kepada anak bahwa kita punya kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu. Tadi ada saya sampaikan budaya tua-tua, walaupun di Pulau sana itu lebih kental, kami di Pulau Selatan ini karena sudah plural, masyarakatnya sudah banyak suku yang bercampur, tapi namanya kami masih berada di daerah Kulawi, maka nilai-nilai kearifan lokal itu jangan sampai dilupakan. Sebab nilai-nilai kearifan lokal di dalam budaya Kulawi, budaya tua itu yang coba saya dorong di sekolah ini Pak, sehingga bisa dikenal secara luas oleh siswa dan juga nanti bisa berdampak kepada masyarakat, yaitu bagaimana pintu ada dan mau panimpu ini benar-benar kita jiwai, kita lakukan. Kita mencintai kampung kita mencintai budaya kita bisa bersemangat, bergotong royong, bekerja sama. Itu yang coba. Dan ya puji Tuhan, kami mulai satu cita-cita saya di sini Pak, bagaimana supaya di hari-hari tertentu itu upacara-upacara peringatan-peringatan
kami bisa melaksanakan dengan mengenakan baju adat Pulau ataupun toko umat. Jadi masing-masing menggunakan baju adatnya. Yang Bugis boleh menggunakan baju adatnya sesuai dengan adat masing-masing. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika saya menghadirkan budaya-budaya positif, ini sebelumnya sudah kami lakukan juga Pak. Ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tetapi itu mulai tergeser ketika pandemi Pak. Ketika pandemi, karena kita punya siswa-siswa baru di angkatan yang masuk. Itu selalu kita di pembelajaran secara luring, kunjungan-kunjungan. Kalau yang di pagi ke sana, kita kunjungi ke sana. Jadi memang budaya positif yang sebelumnya sudah kita tanamkan itu yang mulai berkurang, tergerus, tergeser. Nah, itu yang coba kita mulai lagi dari sekarang. Coba kita mulai. Dan ya, saya juga berjuang berkolaborasi dengan teman-teman supaya semangat kita di dalam mendidik semangat yang dulu sebelum corona itu tetap ada hingga hari ini. Jangan karena kita sudah sempat dengar, sehingga ya itu juga mulai tergerus dari teman-teman pendidik. Jangan. Kalau kita sudah tergerus ya pasti anak-anak itu akan tergerus. Saya kira itu, dan ada sebenarnya satu hal yang menjadi tantangan besar buat saya untuk bagaimana mendidik anak-anak ini betul-betul menjauhkan yang namanya dukungan. Betul-betul kita menjadi pemimpin, menjadi among yang memerdekakan siswa, tidak memaksakan siswa dan tidak melakukan ini. Itu yang masih sangat berat buat saya di sini, karena ya itu tadi saya sampaikan bahwa kami pendidik di sini yang senior itu yang memang betul-betul. Permisi Pak, Pak ada yang mau cari. Siap. Ya, mungkin ya. Setelah ini memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa cita-cita filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini seperti ini loh yang saya dapatkan. Mungkin kita bisa bersama-sama mempelajari ini dan meneruskan. Ini yang masih agak sulit diterima oleh teman-teman, mengingat kultur karakter siswa-siswa kami di sini yang ya juga lumayan keras, beragam. Juga masih ada teman-teman yang berpendapat bahwa ketika kita lemah menangani, kalau kita tidak menghadirkan sedikit hal yang berbau hukuman, maka anak-anak itu tidak akan berubah, dia tidak akan kapok. Nah, ini pemahaman. Jadi ya, perjuangan saya untuk bisa berubah itu hukuman, kita akan ubah kepada sikap mencontoh, berawal dari kita, dari sehingga anak-anak bisa mencontoh. Kita melakukan yang baik, pasti itu tantangan saya. Itu lepas itu luar biasa. Saya sudah melihat konflik nyata yang melakukan keras. Ada beberapa yang sudah dilakukan. Saya kira sejalan dengan kegiatan kita dan saya ini masih sekarang baiklah kita belajar pada pembicaraan lanjutan ini berkaitan dengan pembuatan kerangka portofolio yang sudah diperkenalkan pada saat ini. Kerangka karya orientasi, kerangka yang diatur, ingin kami gali dan Bapak media atau platform apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital.
platform yang saya gunakan Kanvas. Canva. Kanvas. Karena Canva yang selalu ini juga saya lakukan untuk memenuhi tugas-tugas itu. Desain-desain saya buat dari situ. Nah, di sana ada apa template yang kita buat, ada poster, Poster, ya. kita masukkan kemudian video-video tugas kemarin kita bentukkan video lewat Canva juga. Ya, saya berencana dalam waktu dekat mudah-mudahan sehingga saya bisa memperkenalkan itu juga kepada teman-teman juga penggunaan Canva. Itu Pak. Kira-kira komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portfolio di digital? Iya. Komponen-komponen yang ya tentu kita akan mengacu pada alur sistem penyusunan portofolio ini. Yang akan kita hadirkan di dalamnya materi-materi, Ya. kemudian aksi-aksi nyata yang sudah kita lakukan yang harus kita buat di dalam. Kita akan desain sedemikian di dalam aplikasi Canva. Luar biasa Pak. Baik Bapak, saya sudah mendengar ini lalu cara berpikir di beberapa portfolio. Kita pindah ke posisi terakhir, yaitu posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi diri kelurahan. Ini diskusi kita 30 menit. Iya. Saya mengajukan pertanyaan semantik. Baik, Bapak Fendi, saya buka pertanyaan. Kompetensi apa yang sudah baik? Jelaskan alasannya. Kompetensi saya ya. Ya, Kompetensi saya yang sudah baik menurut saya. Saya tidak terlepas dari nilai berperan. Kompetensi berkolaboratif dengan teman-teman, baik berkolaborasi dengan rekan-rekan guru kepala sekolah, dengan akademisi. Itu tadi saya sudah ceritakan, kita coba juga berkolaborasi ke sana karena saya tidak hanya harus membawa perubahan di sekolah ini, tetapi salah satu tugas dan tanggung jawab yang diembankan teman-teman guru mata pelajaran IPS di kabupaten. Saya dipercayakan menjadi ketua MDMP IPS, maka saya juga harus menghadirkan perubahan itu sehingga teman-teman saya, anggota saya di MDMP juga bisa merasakan bahwa ketika MDMP kita mengikuti pendidikan guru penggerak, ini loh perubahan yang nyata yang kita lihat. Dia juga ternyata tidak hanya berdampak di sekolah, tapi mampu berdampak di komunitas guru mata pelajaran. Kompetensi saya dalam berkolaborasi. Dalam kompetensi ini yang saya sementara berupaya juga bagaimana saya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, sehingga saya bersama-sama masyarakat, komite, orang tua untuk bersama-sama mendampingi anak-anak, memerdekakan anak-anak di dalam proses pembelajaran. Memang harus beriringan ini. Kita pendidik di sekolah dengan komite, orang tua, dengan masyarakat. Sehingga pemahaman kita bisa satu tentang merdeka belajar dan merdeka mengajar. Lalu kompetensi dalam inovasi. Tadi kita coba melakukan inovasi-inovasi, memberikan metode pembelajaran. Sementara ini ada dua yang saya gunakan. Canva saya gunakan selama dalam proses pendidikan ini. Kalau dalam membuat video pembelajaran, kita coba pakai Filmora. Tapi Filmora saya belum terlalu fasih mengoperasikannya, karena baru sekali saya membuat video pembelajaran dari Filmora. Canva, saya lihat Canva ini sangat bagus. Kemudian nilai mandiri, saya anggap itu kompetensi yang juga harus saya kembangkan, sehingga saya terus secara mandiri melakukan upgrade diri, upgrade kompetensi. Jadi saya tidak berdiam diri, hanya menunggu kapan ada instruksi dari dinas, instruksi dari kepala sekolah untuk
mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, entah itu melalui karya atau melalui seminar atau melalui pelatihan-pelatihan. Tapi kan saat ini saya lihat sangat banyak program pengembangan kompetensi yang bisa diikuti. Saya lihat di platform Merdeka Mengajar, saya lihat juga sangat banyak di sana pelatihan-pelatihan pengembangan diri, kemudian pelatihan-pelatihan webinar di internet itu sangat banyak. Di Belajar ID juga ada saya lihat. Itu kemudian selalu melakukan refleksi diri. Kemudian mandiri ya, inovatif. Kita harus terus berinovasi, mencari ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang harus kita kemas menjadi sebuah inovasi sehingga ya kita membawa perubahan yang lebih maju di sekolah ini. Ya, saya kira Baiklah Pak, saya sudah mendengar kompetensi yang Bapak miliki saat ini yang sudah Bapak lakukan dan laksanakan, yaitu nilai berat. Ini Pak berapa ya? 5 kompetensi. Saya dengar ada tambahan kompetensi lain, yaitu kompetensi sosial, membangun hubungan dengan masyarakat. Dan itu menyangkut dengan kompetensi karena tidak perlu dengan seorang harus memiliki kepribadian yang betul. Pada posisi yang sangat baik. Ya, terima kasih Pak. Baiklah Pak. Setelah Bapak mengetahui kembali tersebut terkait dengan kompetensi yang Bapak miliki sekarang, apakah ada perubahan rencana ke depan yang kompetensi yang dimiliki? perubahan untuk saya atau perubahan saya bertanya kepada orang lain? Boleh secara pribadi. Iya. Secara pribadi saya betul harus memiliki kompetensi yang terkait dengan bagaimana dia berpengalaman mandiri, inovatif, kreatif, kolaboratif. 5 ya, mandiri, inovatif, kreatif, kolaborasi. Satu lagi, berpusat pada murid. Ini yang dari tadi berpihak pada murid. Ini yang dari tadi lupa. Tetapi saya kira ibu tadi dalam proses pembelajaran yang saya gambarkan, kita harus berpihak kepada murid, termasuk dari nilai-nilai kultural, sosio-kultural yang kita kembangkan yang harus berpusat kepada murid juga, karena mereka berakal, bertumbuh dan berasal dari kearifan lokal mereka, ada nilai kodrat alam. Saya kira itu yang harus saya pegang teguh untuk bisa berdampak di sekolah ini. Saya berdampak kepada siswa, saya berdampak kepada teman-teman guru. Ini perjuangan yang harus saya hadapi, tantangan yang harus betul-betul saya hadapi dengan berjiwa besar, dengan semangat tanpa tidak boleh berkecil hati apapun tanggapan dari teman-teman guru. Saya harus berdampak juga kepada masyarakat. Baiklah, terima kasih banyak ini Pak. Saya sangat berterima kasih atas umpan balik dan laporan yang diberikan Bapak kepada saya sangat dan atas berbagi ini saya melihat sepak terjang dari diskusi ini apa Bapak sudah melakukan apa yang menjadi keinginan tahun 2020. Baik, kita tiba pada kegiatan pendampingan akhir 10 menit saja dalam kegiatan refleksi untuk merefleksikan kegiatan pendampingan satu ini.
menceritakan atau mau refleksi kalau sudah baik atau apa yang belum baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Ya, harus diberikan juga kelemahan-kelemahan dari itu supaya saya bisa memperbaiki ke depan. Makasih banyak Pak. Sebelum saya refleksi, lebih baik saya menyampaikan bahwa inilah kondisi sekolah kami. Keberadaan kami di sekolah ini penuh keterbatasan. Saya mohon maaf pada Bapak, pada dari saya juga dalam pengajuan kami dari kepala sekolah saya tadi sempat ada tamu sehingga tidak langsung bertemu dengan Bapak. Selama beberapa menit kemudian berpisah. Dalam refleksi ini, saya juga akan berbicara tentang refleksi, refleksi diri saya. Dengan kehadiran Pak Yones di sini mendampingi saya justru kembali berefleksi, merefleksikan materi-materi yang sudah saya terima secara daring, baik yang di modul 1 maupun di modul 2, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Pak Yones tanyakan tadi. Saya kembali mengevaluasi itu. Saya merasa semakin semangat, semakin tertantang untuk betul-betul hadir sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai dan peran layaknya seorang guru penggerak yang bisa menjadi roda penggerak perubahan di sekolah ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang Bapak bagikan kepada saya sebagai praktik. Tentu ini melalui dari bersama dengan fasilitator dan instruktur. Jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator atau instruktur, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi seperti sudah diceritakan tadi kemarin listrik dari padam dan internet dengan nomor lain dicatat bersama. Baik, saya akhiri percakapan kita hari ini, diskusi, berbagi dan kolaborasi seperti itu dalam pendampingan individu satu dalam calon guru penggerak. Akan tertutup dengan ucapan terima kasih banyak Pak. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap bahagia selalu. Sekian. Iya, terima kasih Pak. Bahagia. Iya tadi.